Saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci yang telah kita dengar dan Mazmur. Pertama, Yesus itu dipertentangkan oleh orang. Manusia itu disebut makhluk problematis, artinya punya banyak masalah dan selalu dipermasalahkan oleh banyak orang. Itulah resiko dari orang hidup sebagai makhluk sosial. Ya mulia dan kekal, Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci yang telah kita dengar dan Mazmur. Pertama, Yesus itu dipertentangkan oleh orang. Manusia itu disebut makhluk problematis, artinya punya banyak masalah dan selalu dipermasalahkan oleh banyak orang. Itulah resiko dari orang hidup sebagai makhluk sosial. Yesus itu seorang pribadi yang sebenarnya tidak punya masalah, tetapi selalu dipermasalahkan oleh orang. Untuk kita, hidup itu memang harus dipermasalahkan oleh orang, walaupun kita tidak punya masalah. Tapi bagaimana kita menghadapi ketika kita tidak punya masalah, tetapi orang mempermasalahkan kita? Yesus itu sebenarnya tidak banyak membela diri, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu menunjukkan jalan untuk membela dia, dan karena memang orang kalau tidak salah juga, kalau tidak Allah yang utama, alam juga pasti akan membela kita. Mungkin kasih contohnya begini. Waktu seorang perempuan kedapatan berzinah, ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang datang bawa dia kepada Yesus, lalu minta Yesus untuk melempari dia dengan batu atau menghukumnya. Tapi Yesus kan tidak mau langsung melakukan itu. Kenapa? Yesus juga belum tahu dan menemukan kalau perempuan itu berzinah. Maka yang Yesus buat apa? Menunduk ke tanah, lalu seperti menulis di tanah. Sebenarnya,
dengan itu Yesus mau bertanya kepada alam, benar nggak ini perempuan bersinah? Nah, setelah Yesus menulis ke tanah, dia bilang apa? Kalau ada di antara kamu yang merasa tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Terus siapa di antara mereka yang melemparkan? Tidak ada kan? Artinya, Yesus mau mengklarifikasi kebenaran berita pada alam. Dan memang di dunia ini yang paling benar itu Allah dan alam. Kita tidak bisa menipu Allah, kita tidak juga bisa menipu alam. Maka konkretnya jangan takut dengan ketika orang mempersoalkan kita, ketika orang buat hoax dan berita tidak bagus dan tidak benar tentang kita, ya, biarkan saja toh. Perlu juga kita memberikan klarifikasi sambil menunggu Tuhan bekerja untuk memberikan jawaban yang tepat. Macam dalam Injil, tiba-tiba ada Nikodemus yang kemudian membela Yesus kan. Yesus tidak banyak berbicara sebenarnya. Dan Nikodemus inilah yang mengatakan kepada orang yang menuduh Yesus, tanya dulu orangnya, benar nggak dia buat seperti itu? Baru kita menuduh dan mempersalahkan dia. Tapi orang-orang ini tidak mau dengar. Malah mereka marah lagi Nikodemus. Kau tidak selidik di kitab suci. Tidak ada seorang nabi dari Galilea. Padahal dulu ada cerita kalau seorang bernama Nathanael itu kan ketika menjumpai Yesus di bawah pohon, Nathanael atau Bartolomeus kan, dia bilang apa? Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, karena melihat Yesus. Jadi kita memang kadang ngotot kalau sudah kemarin mungkin ada yang dengar khotbah saya kan tentang hidup itu soal lovers dan haters. Kelompok pencinta dan kelompok pembenci. Kelompok pembenci kalau sudah tidak suka dengan kita, mau apapun yang baik dan benar yang kita lakukan, di mata mereka selalu tidak baik dan pasti mereka benci. Nah ini kelompok ahli Taurat, imam-imam kepala dan orang Yahudi itu kelompok yang memang dari awalnya sudah tidak suka dengan kehadiran Yesus. Maka kalau sudah dari awalnya mereka tidak suka, apapun yang baik dan benar yang dilakukan oleh Yesus, di mata mereka selalu salah. Bahkan mereka mempersalahkan orang yang mau membela Yesus. Nah itulah hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah tidak suka dengan orang, maka kita akan bahkan selalu mempersoalkan orang itu dan kita bisa membangun narasi untuk mempengaruhi orang lain, ikut mereka sama-sama tidak suka dan bercerita jelek tentang seseorang. Itu fakta, dan untuk kita, itulah makhluk problematis. Selain kita yang punya banyak masalah, kita akan selalu dipermasalahkan oleh orang. Tapi kembali ke, selagi kita merasa diri tidak bersalah, biarkan Tuhan memberikan jawaban. Dan alam itu tidak pernah bohong kan? Alam tidak pernah bohong. Nanti alam yang akan memberikan jawaban. Kemudian, kalaupun kita punya masalah dalam hidup, pakai prinsip Nabi, siapa tadi itu bacaan pertama itu Pak Guru? Yeremia ya. Yeremia. Dia bilang apa di bagian akhir? Ketika ada orang yang mengancam, mau membunuh dan membahayakan dia datang mengadu kepada Tuhan, dan di bagian akhir, dia bilang apa? Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Nah ini, ketika kita punya persoalan dalam hidup, kita serahkan itu kepada Tuhan. Ini kan doanya Tuhan semesta alam. Berarti di sini sudah mengandung dua kan? Ada Tuhan, ada alamnya. Itu. Jadi itu tidak bisa dibohongin. Dan kalaupun kita punya persoalan dalam hidup, tidak perlu kita umbar-umbar kepada orang kan, karena orang juga tanpa kita mempersoalkan, pasti mereka akan persoalkan kita. Bahkan kita tidak punya masalah pun akan dipersoalkan. Dulu saya bilang, hidup itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika orang mempersoalkan hal yang bukan masalah. Itu yang membuat kita kalah dengan pegadaian kan. Kalau pegadaian prinsipnya apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Kita manusia, tidak ada masalah pun dipermasalahkan. Tuh. Dan sekali lagi kalau kita dipermasalahkan orang, kan bukan kita yang berdosa. Dia yang berdosa. Kita tetap seperti Yeremia punya prinsip segala perkara kita kalaupun ada,
kita serahkan kepada Tuhan alam semesta. Dan sebenarnya kata-kata ini juga pernah diungkapkan oleh Santo Paulus dalam surat kepada Filipi. Dia bilang apa di situ? Segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Jadi tidak usah takut kalau punya banyak persoalan dan perkara dalam hidup. Serahkan saja pada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur. Tidak usah takut juga kalau orang persoalkan dan permasalahkan kita dalam hidup. Karena dosanya bukan pada kita, tapi pada Dia. Yang paling penting kita tetap terus dekat pada Tuhan. Menyerahkan diri dan kenyataan hidup kita pada Tuhan. Tuhan itu selalu adil. Maka kata-kata Mazmur yang saya maksudkan sebagai hal yang ketiga yang dapat kita maknai itu begini. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Jangan cari pelindungan di sesama. Karena sesama, kalau hari ini kita minta bantuan dia hitung. Besok-besok kita juga harus bantu dia. Atau kalau tidak, dia akan cerita kemana-mana kalau dia sudah pernah bantu kita. Padahal bantunya sedikit, tapi ceritanya banyak. Itu kenyataan hidup. Sehingga paling penting tuh kita cari perlindungan pada Tuhan, karena Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Sering saya bilang kalau ada masalah dalam hidup atau dalam keluarga, pergi saja ke ruang adorasi, ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan itu lebih mengerti dan memahami persoalan kita. Dan tidak akan pernah diceritakan kemana-mana. Tapi kalau cerita di tetangga atau teman, hari ini dan saat ini kita cerita, berapa menit lagi sudah viral. Tuh. Dan ini kata-kata yang baik untuk kita kan. Kita orang Manggarai semua itu yang mengenal namanya caci. Ini, Tuhan adalah perisaiku. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Perisai itu bahasa Manggarainya apa? Toda. Atau? Toda bahasa Kemponya. Bahasa kitanya apa itu? Nggiling. Nggiling itu yang orang kalau main caci, itu yang bulat-bulat itu namanya perisai. Dan itu kan penentu selain agang untuk melindungi diri dari kena itu kan, ya, seperti nyiru modelnya. Itu nggiling, itu namanya perisai. Perisai itu apa? Dia itu tidak langsung menyelamatkan kita. Tapi bagaimana kita menggunakan dan mendekatkan diri dengan perisai itu baru menyelamatkan kita. Tuhan itu perisai. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Tapi apakah Tuhan menyelamatkan kita? Sangat tergantung pada kita pakai Tuhan nggak sebagai perisai. Itu yang menentukan. Seperti nggiling itu kita pakai itu tidak. Kalau tidak pakai juga tidak menyelamatkan. Jadi Tuhan juga memang dia penyelamat dan perisai. Tapi kita pakai nggak dalam arti bahwa kita percaya nggak kalau Tuhan itu melindungi kita. Berarti harus mendekatkan diri pada Tuhan. Baru Tuhan jadi perisai. Jangan doa tidak pernah, misa tidak pernah, baru bilang Tuhanlah perisaiku. Bagaimana jadi perisai kalau tidak mendekatkan diri dan kita genggam dan pegang seperti kita pegang giling itu. Jadi inilah beberapa hal yang bisa kita maknai. Akhirnya untuk memaknai kematian dari saudara kita Salesius Pancar, lagi-lagi memang kalau setiap ada kematian itu ekspresi pertama yang muncul tuh kita kecewa, kita kesal, seolah-olah Tuhan itu tidak adil, tidak mengerti hidup. Ini juga yang saya khotbahkan waktu misa di orang Hindu kemarin itu yang mengenang 1 tahun cucunya meninggal. Heran juga dia itu. Cucunya meninggal karena sudah dibaptis Katolik, mamanya belum baptis, suaminya Katolik. Tapi satu di Bali, satu di sini. Dan opa-omanya yang Hindu yang minta untuk doakan dan misakan dia di rumah mereka. Sayang khotbahnya terhapus. Padahal menurut saya bagus. Artinya begini, orang yang bukan Katolik saja merasa perlu dan cari perlindungan pada Tuhan untuk cucunya yang Katolik yang sudah meninggal, terus kita yang punya saya banyak punya Tuhan nih, karena teman-teman kita yang Hindu kan mereka punya kan Dewa Dewi toh, tapi kita yang punya Tuhan dan kita yang punya misa, mereka merasa perlu misa di rumah mereka untuk cucu yang meninggal. Tapi kita orang Katolik kadang buat banyak alasan untuk tidak misa di rumah. Sudahlah kalau di lingkungan dan KBG banyak alasan, tapi di rumah sendiri jangan cari alasan. Mumpung juga sama-sama kita nih. Kalau saya kan saya sudah bilang, kalau ada keluarga Manggarai itu siapa sih yang minta misa, menggantikan saya misa harian, saya siap daripada saya misa sendiri, berdiri sendiri di altar sana kan. Kayak hari ini kan, saya belum misa harian.
Makanya tadi Mama Revi bilang nanti doa di rumah untuk kakak yang meninggal, sudah kita misa harian saja. Karena saya juga belum misa, tadi pagi Romo Eli yang bantu. Sehingga pas sudah, ini rezekinya dia untuk kita merayakan misa. Jadi inilah maksud dari Tuhan ketika berkata kepada kita, Tuhan itu perisai, Tuhan itu adil. Jadi kalau memang kita merasa bahwa kematian itu mengecewakan, seolah-olah Tuhan tidak adil dan tidak sayang, benar. Tapi biarkan perasaan itu sesaat saja. Selanjutnya kita percaya Tuhan selalu memberikan keputusan yang terbaik dan teradil untuk kita dan untuk yang ditinggalkan. Karena hidup itu anugerah dan milik Tuhan. Maka kita kembalikan dan serahkan saudara kita ini, Bapak Salesius Pancar, ke pangkuan Allah pencipta dan pemilik hidup. Dan semoga Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa menjadi jalan yang baik untuk dia. Kembali ke pangkuan Bapa, dan di hadapan Bapa dia menjadi pendoa untuk istrinya, anak-anaknya, seluruh keluarga, baik yang di Jawa, juga Bapak dan Mama Revi di sini, mereka yang di Manggarai, juga kita semua yang sedang bersiarah di dunia ini. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan